sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum dimulai juga ibu absen di sini berangkat semua. Berangkat semua kan anak? Ya berangkat semua ya. Ya jadi pada pagi hari ini pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mata pelajarannya apa? Sejarah kebudayaan Islam. Ya. Nah di sini Ibu udah ngirim Google Sheet ya di grup ya, nanti anak-anak bisa membukanya ya, bisa mengakses semuanya itu ya. Nah untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama ada peserta didik dapat menganalisis proses pemilihan Khalifah Abu Bakar Siddiq sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Terus ada peserta didik dapat menganalisis substantif dan juga strategi dakwah Abu Bakar Siddiq sampai juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama di sini bisa dibuka bersama-sama ya, dilihat ya di sini ya. Ada yang namanya buku paket, nanti dari anak-anak bisa mengakses di sini buku paket sejarah kebudayaan Islam. Nah, tapi di sini gua akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Sebelumnya anak-anak ibu mau tanya, pemimpin setelah wafatnya Rasulullah itu siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mbak Irma? Mas Nabil? Pemimpin setelah wafatnya Rasulullah? Ya, atau Khulafaur Rasyidin ya. Jadi di sini gua akan menjelaskan mengenai Khulafaur Rasyidin, yaitu penerus Rasulullah SAW. Nah, Khulafaur Rasyidin sendiri adalah 4 khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat atau meninggal dunia. Nah, ini mereka memimpin umat Islam dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Nah, ada yang tahu nggak kalau Khulafaur Rasyidin yang pertama ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini memimpin pada tahun 632 sampai 624 Masehi. Dan nama lengkap beliau itu Abdullah bin Abi Quhafa. Gelarnya itu As-Siddiq, artinya yang jujur atau yang membenarkan. Nah, kontribusi utamanya Abu Bakar As-Siddiq yaitu memerangi kaum murtad atau ridho, mengumpulkan Al-Quran dan juga mempertahankan persatuan umat Islam. Nah, selanjutnya yang kedua ada Umar bin Khattab, itu pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi atau 10 tahun ya. Nah, gelar dari Umar bin Khattab sendiri itu Al-Faruq. Al-Faruq itu pembela atau pembela kebenaran dan juga keadilan. Nah, inovasi dari Umar bin Khattab sendiri yaitu mendirikan Baitul Mal dan juga menetapkan kalender Hijriah. Jadi dulu sebelum masanya Umar bin Khattab itu masih menggunakan Masehi. Nah, ini dari pada masanya Umar bin Khattab itu ditetapkan kalender Hijriah. Nah, ekspansi wilayah dari Umar bin Khattab itu adalah memperluas wilayah Islam ke Persia dan juga Romawi. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai Utsman bin Affan. Tahunnya yaitu 644 sampai 656 Masehi. Gelarnya yaitu Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Ingat-ingat ya, barangkali nanti keluar di kuis. Nah, kontribusinya di Islam, Utsman bin Affan itu kodifikasi Al-Quran menjadi Mushaf Utsmani. Terus ada perluasan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Dan yang ketiga itu pembangunan instruktur jalan dan juga bimbingan. Terus ini ada yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mulai dari masanya 656 sampai dengan 661 Masehi. Nah, ini khalifah yang terakhir. Nah, gelar dari Ali bin Abi Thalib apa teman apa anak-anak? Kalau atau semoga Allah memberikan raja-raja. Nah, untuk kontribusi utama dari Ali bin Abi Thalib ada menghadapi pemberontakan dan juga fitnah internal, terus ada menjaga stabilitas pemerintahan di tengah politik dan juga dikenal karena kebijaksanaan dan juga keadilannya. Itu. Jadi tadi Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada ya. Ya, anak-anak kalau bisa harus hafal semuanya. Terus di sini ada kontribusi utama Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada ekspansi wilayahnya, ada meliputi Persia, Mesir, Suriah, terus juga hingga Afrika Utara. Terus ada pemerintahan yang efisien, yaitu menegakkan sistem pemerintahan yang adil dan juga terorganisir. Dan yang selanjutnya ada penyebaran Islam pada masa Khulafaur Rasyidin itu
untuk memperkuat ajaran dan juga nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir ada kodifikasi Al-Quran, yaitu mengumpulkan dan juga menyusun Al-Quran dalam mushaf resmi. Jadi dahulu itu Al-Quran itu bisa jadi nggak jadi seperti yang kita baca sekarang Al-Quran. Pada zaman Khulafaur Rasyidin itu dikodifikasikan Al-Quran seperti itu. Nah, di sini ada warisan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada teladan kepemimpinan, yaitu Khulafaur Rasyidin itu adil, bijaksana, dan juga berfokus pada kepentingan umat. Jadi tidak egois. Kalau pemimpin egois itu juga kan akan mempengaruhi dari umat-umatnya gitu. Terus ada fondasi peradaban di mana dasar perkembangan peradaban Islam masa itu ada pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga ada inspirasi pemimpin muslim, di mana sumber inspirasi di seluruh dunia sampai saat ini juga ada pada sahabat-sahabat Nabi ini tadi ya. Dan terakhir ada nilai-nilai Islam. Jadi pada Khulafaur Rasyidin juga mempunyai nilai-nilai Islam, musyawarah, misalkan ada masalah ya diselesaikan dengan apa, musyawarah, terus keadilan. Khulafaur Rasyidin ini sangat adil, jadi tidak membeda-bedakan gitu, dan persamaan sebagai landasan gitu. Dan yang terakhir kesimpulannya teman-teman semuanya, kepemimpinan ideal. Jadi selama Khulafaur Rasyidin itu memiliki kepemimpinan ideal, yaitu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan integritas yang bagus, terus ada kemajuan umat, itu mendorong kemajuan besar dalam bidang agama dan juga peradaban. Nah, yang terakhir adalah warisan abadi, yaitu menginspirasi hingga generasi saat ini, warisan dari ini Khulafaur Rasyidin. Oke, coba ya teman-teman semuanya ya, anak semuanya jadi lihat di Google Sheet-nya. Ini kan kita habis membahas mengenai materi Khulafaur Rasyidin ya, yang sudah Ibu jelaskan. Ya, selanjutnya Ibu mau membentuk kelompok yang jadi 4 kelompok. Nanti dari sini ini 2 ya, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang di belakang kelompok 4 ya Mas nanti ya. Iya, oke. Bisa dibaca dulu itu ketentuan kelompoknya bagaimana itu di depan. Oke, jadi Ibu jelaskan ya untuk arahan petunjuk evaluasinya. Yang pertama kan udah dibagi kelompok itu, kelompok 1 mendapat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kelompok 2 Khalifah Umar bin Khattab, kelompok 3 Khalifah Utsman bin Affan, dan kelompok 4 Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu nanti di sini itu di yang media Ibu sudah mencantumkan videonya. Nanti anak-anak semua berkelompok bisa menyaksikan dari video ini masing-masing tadi yang pembagiannya. Setelah itu bisa didiskusikan apa aja yang ada di dalam isi dari video tersebut, nanti langsung dipresentasikan. Ini Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, udah cukup ya waktunya. Ya silakan ke kelompok pertama. Di kelompok pertama itu mengenai proses pemilihan Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama melalui proses musyawarah antara para sahabat dan juga sahabat Nabi di Saqifah dan Sa'idah. Kemudian latar belakangnya itu Abu Bakar dipilih karena kedekatannya dengan Rasulullah, kebijaksanaannya dan kemampuan kepemimpinannya. Kemudian ada strategi itu Abu Bakar fokus pada konsolidasi umat Islam dan pemangkasan pemberontakan setelah wafatnya Rasulullah. Kemudian ada substansi dakwah, Abu Bakar menekankan pentingnya kesabaran, ketabahan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih sekali yang betul satu. Silakan coba Mbak Binti Komedian, silakan. Jadi saya mengakui dari kelompok 2 dari Umar bin Khattab. Substansi dakwahnya itu adalah Umar bin Khattab menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam pemimpin. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya bersama juga dan teman tidak silakan. Jadi Mas Adi. Jadi substansi dakwah Utsman bin Affan adalah Umar bin Khattab menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kebijakan dalam memimpin. Oke, tepuk tangannya buat Mbak Irma. Ya, dan yang lain silakan. Kami dari kelompok 4 mendapatkan Ali bin Abi Thalib. Ini substansi dakwahnya Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya kecerdasan, keberanian, dan kesabaran dalam memperjuangkan kebenaran. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu ya untuk materi Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum itu kita akan evaluasi bersama-sama teman-teman. Di sini nanti ada soal ya. Kita mulai ya. Nanti yang pengen jawab nanti bisa menunjukkan tangan, oke? Kita spin.
Nih, pertanyaannya ada berapa khalifah Rasyidin? Oke, Mbak Bi, betul banget ada 4. Selanjutnya kita spill lagi. Ayo, pemilih 2 cahaya sebutan untuk khalifah Utsman. Keren banget anak-anak semuanya. Betul banget, Utsman bin Affan. Berarti memperhatikan semua ini. Masya Allah, Nah, ada yang ingat nggak siapa nama lengkap Abu Bakar? Namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Ghafar. Masya Allah, Mas Nabil, simpel banget Nabil. Dan yang terakhir, anak-anak yang belum jawab biar dapat nilai. Apa nih? Apa gabungan hitungan atau apa artinya? Beda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Keren. Jadi pada pembelajaran hari ini sebelum ditutup juga ada referensi, bisa dibuka juga di referensi ya. Anak-anak semuanya bisa mengisi ya untuk pemahaman pada pembelajaran hari ini gitu ya. Nanti bisa dikumpulkan juga. Terima kasih anak-anak semuanya. Ibu harap pembelajaran pada hari ini bisa memahamkan semua ya, bisa paham mengenai pola ini dan bagaimana cara pemilihannya, itu juga substansi dakwahnya juga sama strategi dakwahnya beliau. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan sebelum ditutup. Kita doa kafaratul dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.